Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-70 daripada surah-surah dalam Al-Quran, yaitu suratul Ma'arij, surah Al-Ma'arij. Makkiyatun wa ayatuha arba'un wa arba'un. Surat Al-Ma'arij ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 44 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah fasbir sabran jamila, ila akhir. Itulah permulaan daripada suratul Ma'arij ini. Arti daripada ayat-ayat tersebut adalah sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Ada seseorang yang meminta agar diturunkan azab. Yang azab itu pasti akan terjadi bagi orang-orang kafir, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Di dalam berbagai tafsir disebutkan ada salah seorang daripada kufar Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Harith Al-Fihri. Nadhr bin Harith ini termasuk orang yang ingkar dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia saking tidak percayanya dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nadhr tadi berdoa. Ujar Nadhr bin Harith, Allahumma in kana hadal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika adalah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, jika apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, maka hujanilah atas kami batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Daripada sangat ingkarnya dia, sangat tidak percayanya dia
bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia berdoa, "Ya Allah, jikalau apa yang dibawa Muhammad itu memang benar dari sisi Engkau, hujani kami dari langit batu dan datangkan kepada kami azab yang bersangatan pedih." Akhirnya Nadhr bin Harith al-Fihri ini mati terbunuh pada peperangan Badar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang laki-laki yang bernama Harith bin Nu'man. Harith bin Nu'man ini begitu turun dari untanya, dia berputar-putar di sekeliling itu sambil berkata, "In kana ma yaqulu haqqan, in kana ma yaqulu haqqa, fa amtir alaina hijaratan minas sama." Jika apa yang dikata Muhammad itu benar, maka turunkan atas kami batu dari langit. Berputar-putar dia sambil mengata itu. Akhirnya sewaktu dia hendak menuju unta, Allah kirim satu biji dari batu neraka dan dia mati tersungkur di depan untanya akibat menentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi'. Ada seseorang yang minta untuk diturunkan azab. Azab itu pasti akan terjadi bagi orang-orang kafir dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, azab itu dari Allah. Dzil ma'arij, yang mempunyai ma'arij. Ma'arij itu artinya tempat naiknya para malaikat dan Jibril. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Naik malaikat dan Jibril kepada arsy Allah itu dalam perjalanan satu hari. Jadi Jibril kalau hendak naik ke arsy itu memakan waktu perjalanan satu hari. Kana miqdaruhu 50 alfasanah, yang kadarnya satu hari itu adalah sama dengan 50.000 tahun. Artinya kalau kita hendak bisa ke arsy itu memerlukan waktu 50.000 tahun. Pasbir sabran jamila, maka sabarlah engkau wahai Muhammad akan sabar yang elok. Ini perintah Allah kepada Nabi kita dalam hal menghadapi gangguan-gangguan orang yang ingkar kepada Allah. Gangguan-gangguan orang yang ingin mencelakakan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada beliau, "Pasbir sabran jamila." Sabarlah engkau hai Muhammad akan sabar yang elok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang paling sabar di antara orang-orang yang sabar. Tidak pernah Rasulullah membalas orang yang menyakiti beliau. Tidak pernah Rasulullah berniat jahat kepada orang yang selama ini mengganggu dan mencelakakan beliau. Tidak pernah Rasulullah dendam kepada siapa jua pun yang berbuat tidak baik kepada beliau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai imamu ahli sabar, penghulunya orang-orang yang sabar. Para muhibbin rahimakumullah, sabar artinya adalah satu sifat yang ada di dalam hati manusia, yang dengan sifat itu dia bisa menjunjung perintah Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, sabar itu kalau dipandang daripada maknanya mencakup 3 hal.
Pertama, sabrun anil ma'siyah wa huwa afdaluha, sabar daripada berbuat maksiat. Ini yang paling afdal kesabaran. Ini maksiat ada di depan mata, keuntungan yang haram ada di depan mata, makanan yang lezat yang haram ada di depan mata, tapi kita tahan diri kita untuk mengambil yang tersebut itu. Kita tahan nafsu kita untuk memakan yang diharamkan Allah. Nah, ini sabrun anil maksiat, sabar daripada perbuatan maksiat. Ini sabar yang paling afdal. Yang kedua, wa sabrun ala ta'ah, sabar atas taat. Ketaatan kalau tidak disertai dengan kesabaran, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Taat kepada Allah akan menjadi bernilai tinggi, akan menjadi satu pahala yang besar apabila disertai dengan kesabaran. Bagaimana yang dimaksud dengan sabar dalam menjalankan taat itu? Artinya kita tahan diri kita, jangan sampai tergelincir dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ketaatan itu. Mulai kita bagaimana hati-hati meletakkan niat dalam beribadah, mulai bagaimana kita hati-hati berniat yang baik, sampai selanjutnya kita hati-hati dalam menjalankan rukun dan syaratnya, hati-hati sesudah sembahyang misalnya daripada riya, sombong dan sebagainya. Nah, menahan diri daripada yang demikian itu adalah namanya sabrun anit ta'ah. Puasa itu sabar taat. Orang naik haji sabar atas ketaatan. Kalau orang kada sabar, kada kau naik haji. Mulai mencari duitnya saling lapahan. Tak kumpul duit satur 8 tahunnya sampai gilirannya. Sabar pulang. Belum kena sampai di Makkah pulang 12 pala pada Masjidil Haram, sabar pulang. Nah, sabrun ala ta'ah. Yang ketiga, wa sabrun alal masaib wal adza. Yang ketiga, sabar atas musibah dan gangguan-gangguan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku imam ahli sabar, beliau sudah dapat menyempurnakan ketiga-tiga sabar yang tersebut. Sabaran jamila, sabar yang elok. Ada orang yang hanya bisa sabar dalam maksiat. Dia kalau maksiat sanggup menahan dirinya. Untuk berbuat taat dia sabar, mampu melaksanakannya. Tapi dia kada sanggup menghadap bala bencana dari Allah. Sedikit dapat bala berteriak, sedikit karena musibah mengadu ke sana kemari. Nah, ini orang punya sabar namun belum sabran jamila, tidak sempurna sabarnya. Ada orang kalaunya karena musibah tertawa aja. Ada orang menyakiti kada jadi masalah. Perbuatan taat macam apa sulitnya dapat dilaksanakannya. Cuma kadang-kadang kita lihat nang haram mau ambil aja. Nah, ini kada sabar dalam hal maksiat. Nah, jadi sabar dalam arti makna itu adalah mencakup di antara tiga perkara tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Ma'arij sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lainnya banyak mengisahkan berbagai macam hal dan memberikan petunjuk arahan kepada kita semua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ayat 19 sampai seterusnya yang berbunyi, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sangat tamak dan sedikit sabarnya. Itu sudah merupakan tabiat manusia. Tabiat manusia itu sangat tamak. Tidak akan bisa puas dengan apa yang diperoleh. Itu tabiat manusia.
dan sedikit sabar. Innal insan khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Bila mana menyentuh kepada manusia tadi hal-hal yang jahat, dia keluh kesah. Bila ada datang kepadanya hal-hal yang tidak menyenangkan, dia berteriak. Dia akan mengadu, mengeluh ke sana kemari. Wa idza massahul khairu manu'a, dan bila mana manusia tadi didatangi oleh kebaikan, manu'a, dia akan enggan berbuat kebaikan. Dia akan menahan dirinya. Itu tabiat manusia. Bila sakit ribut, bila untung ranai. Itu tabiat manusia. Berdagang sakit, berdagang lapar, kada payu, ribut, payu, ranai. Itu tabiat manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Nah, manusia macam apa yang tidak seperti itu? Kalau kita macam itu jadi manusia, kita jadi manusia yang rugi. Kita jadi manusia yang akan berhadapan dengan Allah dengan urusan yang berat pada hari kiamat. Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kita bagaimana agar kita ini tidak termasuk manusia yang halu'a, yang jazu'a, yang manu'a. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum bi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna bi yaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Manusia diciptakan Allah sangat tamak dan kurang sabar. Bila datang kesusahan, dia akan berteriak. Bila datang kebahagiaan, datang kenikmatan, dia akan enggan berbagi kenikmatan. Itu manusia yang rugi. Ada jalan keluar agar kita tidak termasuk dalam golongan manusia tersebut. Allah memberikan petunjuk apabila seorang manusia dapat melaksanakan 8 hal tersebut di bawah ini, maka dia akan keluar dari golongan manusia yang rugi tersebut. Artinya apa caranya supaya kita ini jangan tamak. Kayak apa caranya supaya jangan keluh kesah bila menghadapi kesusahan. Bagaimana kita supaya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ada 8 cara, ada 8 hal supaya kita bisa menjadi orang yang tersebut itu. Yang pertama, firman Allah tadi, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang selalu sembahyang. Kecuali orang yang selalu salat, dia akan terhindar dari manusia seperti tadi. Orang yang selalu setiap saat dia sembahyang, salat, maka dia akan keluar dari golongan manusia yang dicela tadi. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka itu kekal atas sembahyangnya. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bisa sembahyang itu kekal? Kayak apa caranya supaya kita bisa sembahyang itu 24 jam? Karena itu merupakan satu jalan untuk bisa keluar daripada golongan orang-orang yang tercela. Satu, harus jadi orang yang sembahyang selamanya.
alladzina hum 'ala salatihim daimun. Para ulama menjelaskan, bukan kita sembahyang 24 jam itu full, kada akan mungkin bisa. Kita ada waktu makan, waktu minum, waktu qadha hajat dan sebagainya. Nah, bagaimana cara supaya kita walaupun kita makan, minum, tidur sebagainya, tapi kita dihitung sebagai orang yang sembahyang selamanya? Caranya adalah dengan selalu meniatkan sembahyang sesudah sembahyang. Menggantung sembahyang sesudah sembahyang. Sembahyang subuh contohnya. Belum lagi kita selesai sembahyang subuh, belum berdiri di tempat sembahyang, kita sudah gantung dalam hati kita niat, kayaknya aku jam sekian sembahyang duha. Selesai sembahyang duha, belum bangkit dari tempat sujud, belum bangkit dari tempat sembahyang, sudah ada niat, kayaknya aku jam sekian sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur belum bangkit dari masjid, sudah ada niat, kayaknya aku sembahyang asar jam sekian. Sembahyang asar selesai, belum bangkit dari sembahyang asar, sudah ada niat, kayaknya aku jam 6 sekian sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang subuh lagi. Nah, kalau kita mampu demikian, kita akan menjadi orang yang sembahyang selama-lamanya. Kadang-kadang ada ingat menggantung niat itu. Kenapa kada ingat? Karena kada tagawi. Sembahyang duha belang kambingan, witir belang kambingan, tahajud banyak adanya. Nah, bila mana kita tidak bisa melaksanakan itu, kita akan tetap jadi manusia yang selalu tamak, selalu keluh kesah. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Jadi hendak bangkit dari tempat sembahyang, gantung niat, kena aku jam 3 lewat 30 sembahyang asar. Seterusnya. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang merasa, orang-orang yang menganggap, meyakini bahwa di dalam harta yang ada pada dia itu ada hak bagi orang yang minta dan bagi orang yang tidak minta-minta. Kita kadang-kadang beranggapan bila duit itu sudah masuk kantong, bila masuk ipuk ini duitku, kada ada orang lain ampunnya. Padahal di situ ada hak bagi orang yang minta dan orang fakir miskin yang tidak minta. Tiap kali kita menghitung duit, kita ingat bahwa duit ini bukan ampun kusurangan. Ini ada hak orang yang minta-minta, ada hak orang fakir miskin yang mereka tidak minta-minta. Nah, ini pun kita seringkali kada ingat juga, pada itu ada hak. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang percaya dengan hari kiamat. Setiap orang yang beriman pasti percaya lawan hari kiamat. Kita percaya dengan hari kiamat. Namun apakah kepercayaan kita itu sampai kepada satu batas di mana bisa membangkitkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat itu? Ini masalahnya. Kita percaya hari kiamat ada. Tapi kepercayaan kita itu kadang mampu menggerakkan diri kita untuk mempersiapkan menghadapi hari kiamat. Nah, padahal kita dituntut kepercayaan itu mampu untuk membuat kita bersiap-siap. Yang keempat, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, orang-orang yang takut daripada azab Tuhannya. Takut dari azab Tuhan merupakan satu cara untuk menghindari maksiat kepada Allah. Kita lebih percaya dokter, lebih percaya tabib, lebih percaya pananambaan daripada Allah Ta'ala. Jar dokter pian jangan makan ini, pian bila makan ini kita naik darah.
bisa stroke. Diserungi orang itu, aduh ini makan kita. Karena jadi dokter jangan. Dan dokternya Cina orangnya. Percaya bana kita lawan dokter itu. Menggawil aja kedua nih bisa naik darah. Nah, hendaknya macam itu percaya kita. Allah mengatakan ini haram, ancamannya neraka. Nah, kadang-kadang kita mau memperbuat yang diharamkan Allah. Padahal Allah sudah mengancam bila dilakukan yang demikian itu adalah neraka balasannya. Nah, kepercayaan kita masih tertinggal. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang mampu memelihara farajnya, kemaluannya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang mampu menjaga amanah mereka. Orang-orang yang mampu mengendalikan, mengelola apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Harta adalah amanah. Bila mana kita mampu mengelola harta ini, jangan sampai harta ini datangnya daripada yang haram, jangan sampai harta ini digunakan untuk yang haram, jangan sampai harta ini ada hak orang yang tidak terbayarkan, berarti kita bisa mengelola amanah Allah. Anak amanah Allah. Anak adalah amanah Allah. Bila anak ini kita didik dengan pendidikan yang benar menurut agama, berarti kita sudah bisa mengelola amanah Allah. Istri amanah Allah. Yang ketujuh, walladzina bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang bersaksi dengan benar. Orang-orang yang tidak mau melebihi atau mengurangi dari apa yang ia lihat dan ia dengar. Dia bersaksi dengan benar. Yang kedelapan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sembahyang mereka itu. Sembahyang itu mereka jaga, jangan sampai lewat waktunya, jangan sampai sembahyangku ini kurang, jangan sampai sembahyangku ini cacat, jangan sampai sembahyangku ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 perkara itulah apabila kita mampu kita laksanakan, kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan Allah tadi, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Hanya ada 8 cara itulah untuk menyelamatkan kita daripada termasuk golongan orang-orang yang dicela, yang dianggap rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah surat Nuh yang ke-71. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.